mana Dan? Penamuran Ujung. Mat. Mat. Gas. Luar biasa. Brothers! Yes. Mantap. Mari Pak. Yuk Bu. Kanan kita. Waduh, mantap nih. Allah. Mantap, men. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam olahraga. Kita tadi sudah menempuh jarak yang lumayan, treknya jauh dan treknya lumayan agak terjal ya. Nah, di sini kebetulan saya bersama Pak Nur. Nama saya Nur Amaliagus. Wih, masih kelihatan masih seger buger nih Pak ya, Pak Nur ya. Alhamdulillah. Tadi sempat saya nggak terkejar tuh Pak. Ada jauh. Mas-masan juga tuh saya Pak. Apa sih Pak tips dan triknya biar supaya segar bugar di usia segitu Pak? Ya,
pada intinya sebenarnya kita harus mempunyai komitmen pribadi. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, betul-betul kita berkomitmen. Jadi bukan karena orang lain atau karena dimotivasi orang lain. Yang paling penting adalah kita berkomitmen terhadap diri kita. Jadi kalau kita memang suka olahraga sepeda, ya kita betul-betul menyukainya, sehingga itu menjadikan suatu menambah kesenangan dalam kita berolahraga. Nah, kalau seandainya mungkin ada badminton sukanya, ya itu disukai. Berolahraga tapi dengan hati yang gembira. Saya pikir itulah yang paling kuncinya ya. Yang penting hati kita ikhlas dulu ya. Nah, ikhlas Bahagia dulu Pak ya. Jadi, bukan karena ingin dipuji atau karena pamer atau karena ya mau kita dihargai gitu. Tapi bisa jadi dengan mengikuti tren yang ada lambat laun sepanjang masa mungkin dari anak-anak muda ini bisa nggak Pak kira-kira? Saya yakin kalau yang mempunyai komitmen tinggi itu mau lagi booming atau tidak dia akan konsisten. Jadi kalau dia suka sepeda sekarang lagi booming, mungkin 5 tahun yang lalu juga udah booming ya, surut karena yang namanya suatu tren itu biasanya juga turun naik. Tapi kalau dia komitmen pasti mau booming mau tidak dia akan jalan terus karena dia udah berjanji kepada diri sendiri kan. Itu saya pikir. Jadi sebelumnya prepare Bapak nih sebelum goes pagi itu apa aja Pak biasanya? Kalau saya kalau pengen goes biasanya tidak pernah sarapan. Karena kalau sarapan tuh akan mengganggu mengganggu stamina kita. Karena kan kalau sarapan harusnya kan ada jeda paling tidak 1 jam sebenarnya. Tapi kalau pagi-pagi sarapan kan biasanya nggak sempat jedanya. Jadi lebih baik sarapan ringan. Kalau memang yang rajin ada buah. Tapi kalau nggak biasa ya mungkin jangan minum susu sebenarnya. Jangan minum susu karena itu susu untuk di pencernaan kurang baik. Kalau bisa buah atau yang biasa mungkin yang konsumsi lembut ya mestinya kayak energen atau mungkin bubur halus gitu. Itu akan lebih baik. Nah, yang terakhir ini Pak Nur, pesan-pesan yang terakhir ini buat anak-anak muda sekarang Pak. Ya anak muda sekarang ini kan sangat terpengaruh dengan situasi zaman. Misalnya trennya sepeda nih, kan orang-orang berlomba nih. Sepeda yang sudah puluhan tahun tidak dipakai sekarang udah diperbaiki nih, dipakai kembali, ya kan? Ya pesannya itu tadi sebenarnya. Untuk masa depan Anda itu tergantung Anda. Kesehatan itu tergantung Anda. Jadi komitmen itu masing-masing orang juga mempunyai komitmen. Jadi kalau kita ingin komitmen terhadap olahraga yang kita sukai, kita jangan menyerah. Kan begitu kan? Nanti jangan karena zamannya berubah dia berubah. Jadi itu sebenarnya yang paling baik. Nah, memang olahraga jangan dipaksakan juga karena biasanya kalau semangat ini warming up-nya nggak ada. Warming-nya nggak ada, langsung genjot. Itu kurang baik. Jadi teman-teman yang dapat saya simpulkan dari Pak Nur kali ini adalah yang penting adalah komitmen dari diri sendiri. Iya, Pak ya? betul. Dan yang terakhir adalah konsisten. Nah, terakhir akhir kata, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga. Nah, halo pagi Gueser. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Nur, ini sekarang di sebelah kita ada Danu Wijaya. Ada Bang Danu Wijaya. Oke Bang Danu, ini kan kebetulan tadi kita sedang jalan nih, di jalan-jalan tuh banyak yang goeser-goeser mulai dari anak sekolah, dari pelajar, dari kuliah, terus ibu-ibu, bapak-bapak dan segala macam. Nah, dari Bang Danu sendiri nih, ada nggak tanggapan buat goeser-goeser pemula di sini Pak? Ya, menurut saya sih bagus sih saat-saat pulling sekarang ini orang banyak hobi main sepeda karena kan bagus, sifatnya positif untuk kita olahraga. Apalagi sekarang kan untuk anak-anak muda itu kan yang kegiatan kayak gini lah yang harus sering dilakukan untuk menjauhkan ke hal-hal yang buruk.
biar dia gimana dibilangnya tidak memikirkan hal-hal yang negatif lah, biar badan sehat lagi kan. Ya dimanfaatkan lah momen ini untuk betul-betul kita rajin olahraga. Oh betul betul. Nah inget tuh dari pesan Mas Danu, jauhi hal-hal yang negatif, tahu sendiri lo ya. Di rumah ngapain, di kelas ngapain tuh, ayo buat adik-adik tuh nggak boleh tuh. Nah terus Pak Danu, untuk goeser pemula nih, termasuk saya nih, buat saran-saran dari Pak Danu, itu untuk sepedanya sendiri itu bagaimana Pak Danu, sarannya Pak Danu? Kalau untuk sepedanya sendiri ya tergantung budget masing-masing sih. Oh, iya. Ya kalau memang kita, yang penting niat dari hati aja dulu. Kita niat olahraga, yakin bahwasanya mau hidup sehat, ya nggak masalah sih kalau ada budgetnya kita beli yang agak bagus. Karena yang harga sepeda yang agak bagus ini memang jelas lebih enak dipakai. Ya kalau memang ini budget pas-pasan, ya niatnya olahraga, ya memang kita untuk olahraganya gitu. Nggak usah yang gengsi yang terlalu tinggi. Ya udah kita niat olahraga. Yang penting kita niatnya sehat aja. Mau yang harga berapapun mah sepedanya nggak ada masalah. Yang penting niat olahraganya, niat sehatnya yang penting. Itu aja. Itu tadi berbicara mengenai sepeda ya. Kalau untuk berbicara mengenai treknya itu gimana Pak Danu? Kalau treknya ya cara bersepeda lah, ya kita ngikuti aturan lah. Jangan suka-suka kita buat 2-3 baris. Karena kan semakin banyak kita di gerombolan itu kan mengganggu ke jalan apa pengguna jalan yang lain. Ya, belakangan ini lagi sering ribut kan di medsos bahasanya pesepeda nggak ada pikiran, lampu merah ditabrak, jalan suka-suka hati. Ya itulah dihindarin biar kita lebih nyaman. Ya kalau mau olahraga ya kita bersepeda beriringan satu baris, nggak usah pakai ngobrol lah. Ya memang kita olahraga nanti ngobrol lah pas waktu istirahat, jarak 3 atau 5 kilo istirahat, jangan terlalu dipaksa juga. Ya, namanya kita olahraga sampai having fun. Ya kalau seru-seru sekalian itu jadi atlet pula kita ya kan. lebih tepatnya ke attitude ya Pak Danu ya. Attitude yang paling penting. Tetap kita harus sama-sama menghormati pengguna jalan yang lain. Lalu gini, gimana tanggapan Bang Danu mengenai anak muda yang kekinian, salah satunya adalah sosmed atau Instagramable. Wah ini dia pembahasan kita nih. Memang sekarang kan banyak kali sedikit Instastory kan, yang penting olahraganya 30%, 70% Instastory update status. Nah, ini yang perlu kita balik lah. 70% olahraganya, 30% kita ya memang olahraga sampai having fun. Ya jangan sampai yang sekedar kita olahraga cuma untuk bikin Instastory nanti aja ya di Facebook, kita posting biar orang tahu kita olahraga gitu kan. Padahal cuma 2 kilo 3 kilo perjalanannya kan nggak bagus juga, membodohi diri sendiri namanya itu. Yang tadi niatnya bagus cuma untuk cakapnya ria jadinya kan, pamer-pamer sama orang. Nah itulah dikurangi. Kalau memang kita beli sepeda sesuai budget kita, jangan terlalu memaksakan, niati olahraganya, itu yang harus kita buat sekarang ini. Karena hidup sehat itu yang penting sekarang. Karena hidup sehat itu kalau sakit itu mahal nanti biayanya. Karena sakit masih bisa di ini Pak Danu ya, dengan olahraga ya Pak. Dengan olahraga kita mencegah lah, karena Cegah, lebih ya? bagus mencegah sekarang daripada mengobati. Apalagi yang pandemi gini kan, ya masih banyak sih orang terkena ini biarpun nggak nampak wujudnya secara langsung awak, tapi kan isu-isu kan tetap masih ada. Kita tetap harus menjaga lah. Tapi tetap dalam prosedur COVID ya Pak ya. Prosedur COVID, kita tetap prosedur COVID, tetap pakai masker kita kemana-mana. Itu penting. Tetap jaga jarak. Kan sepeda nggak mungkin kita boncengan kita goes kan ya. Tetap ya, jarak satu ban itu udah 1 meter. Tetap makanya olahraga sehat untuk sekarang ini sepeda paling cocok. Lalu persiapan Pak Danu sendiri ini apa nih sebelum goes? Atau seminggu sebelum goes kah? Sehari sebelum goes kah? Lalu Ini. apa aja nih makanan yang harus dimakan itu apa? Vitaminnya itu apa gitu Pak Danu? Kalau saya sih 1 hari sebelum goes, 1 hari sebelum goes
cukup apa jaga kondisi istirahat saya, tidur tidak terlalu malam, nggak begadang ya kalau bisa. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ya kalau namanya kita coach kan biasa hari Minggu kan, ya malam minggunya itu kurang-kurangnya begadang. Ya tau lah, nah malam pun kan sekarang nggak bagus, makanya kita pola hidup sehat itu yang penting sekarang itulah, fokus kita ke pola hidup sehat, ya nggak pun bersepeda mau lari atau apa ya tetap jaga istirahatnya, minimal 8 jam tidur kerja, banyak minum air putih, itu aja udah cukup. Vitamin C lah kalau memang kita ada rezeki, tetap jaga vitamin C nya. Nah itu tadi pesan dari Pak Danu itu tetap olahraga, tetap lari. Tapi buat anak-anak muda sih paling sering dari kenyataan ya Pak Danu ya. Lari dari mantan. Lari dari mantan ya Pak Danu. Lari dari mantan, balik lagi ke mantan yang lain. Iya, itu dia. Banyak lah dari kenyataan sekarang dengan anak muda sekarang. Tadi kita sudah bahas panjang ya Pak Danu ya. Mulai dari sosmed, terus mulai dari sepeda dan segala macam. Nah, ini pembahasan terakhir Pak Danu. Tips dan trik untuk pesepeda goesan pemula ini Pak Danu. Monggo Pak Danu. Wah, untuk pemula sih ya awal-awal sih ya pemanasan lah awalnya, jangan terlalu memaksakan, kita harus ikutan slow tapi pasti itu aja, karena kan kita mau cari sehatnya bukan mau jadi atlet. Jadi atlet tadi lain lah cerita, itu aja sih, tetap jaga waktu tidurnya dan istirahatnya. Itu aja. Nggak boleh tidur terlalu larut malam ya Pak Dan ya. Itu aja. Nah yang dapat saya simpulkan di sini adalah dari Pak Danu tetap semangat, tetap konsisten, dan yang terakhir adalah jangan begadang dan jaga kesehatan ya Pak Danu ya. Itu aja. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like and subscribe di channel Fitra Aji. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.